Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 15 Februari 2021 dengan episode relaksasi versus motivasi. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Monthly Budget Statement yang turun dari sebelumnya minus 32,6 bilion dolar menjadi minus 162,8 bilion dolar. Kemudian ada dari US Initial Jobless Claims yang turun dari sebelumnya 812k menjadi 793k. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari sebelumnya 4.690k menjadi 4.545k. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Catur Sentosa Adiprana Tbk atau CSAP yang alokasikan capex 500 miliar rupiah tahun ini dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Itamara Nuraya Tbk atau IRA yang lirik peluang pengadaan alat tes swab antigen pemerintah dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Sampurna Agro Tbk atau SGRO yang proyeksikan target produksi dapat meningkat 13% hingga 18% di tahun 2021 dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, IHSG ditutup menguat sebesar 20 poin atau 0,33% menjadi 6.222. Sektor pertambangan, industri konsumsi, industri dasar keuangan perdagangan bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Sementara investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 14 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari pesan Yellen untuk G7. Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan bahwa negara-negara yang tergabung dalam G7 apabila ingin menjadi besar maka harus berani untuk mengeluarkan stimulus fiskal untuk mendorong dan mendukung pemulihan perekonomian yang diakibatkan oleh COVID-19. Dalam call conference-nya pertamanya sebagai Menteri Keuangan, Yellen mengatakan bahwa untuk menjadi besar memang membutuhkan waktu. Yellen menyampaikan hal tersebut dalam acara conference call dengan para kepala keuangan dari perekonomian di seluruh dunia untuk membahas usulan terkait dengan perluasan pinjaman IMF, perpajakan digital dan perubahan iklim. Amerika terus mendukung peningkatan iuran IMF sebanyak 500 miliar dolar. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung emerging market countries untuk melawan krisis yang diakibatkan oleh COVID-19. Tujuan dari conference call tersebut adalah untuk membantu negara berkembang agar dapat bertahan. Konselor dari Inggris, Rishi Sunak mengatakan bahwa negara berkembang sangat membutuhkan bantuan karena negara-negara inilah sangat rentan terkait dengan dampak dari wabah virus corona. Amerika sejauh ini masih memiliki hak veto de facto di IMF dan sebelumnya Steven Mnuchin telah menolak untuk memberikan iuran tambahan yang saat ini diusulkan oleh kelompok G7. Namun Yellen tidak suka keputusan Steven, oleh sebab itu Yellen menyampaikan kemarin bahwa kami memprioritaskan keterlibatan Amerika dalam hubungan internasional dan memperkuat aliansi kami. Menteri Keuangan France, Bruno Le Maire, mengatakan bahwa perekonomian Amerika sebagai perekonomian terbesar di dunia harus bisa mengkoordinasikan rencana dan kebijakan stimulus sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi risiko ketegangan perdagangan dan ketidaksetaraan. Amerika sendiri sejauh ini siap untuk memberikan iuran tambahan senilai 500 miliar dolar tanpa harus melewati Kongres. Sejauh ini Partai Republik masih menentang iuran tersebut karena sebagian besar iuran tersebut akan digunakan untuk negara-negara seperti China, Rusia, dan Iran. Dalam pembahasan pajak digital, para kepala keuangan dunia juga membahas dan berdiskusi mengenai pajak untuk perusahaan yang berbasis internet seperti Facebook dan lainnya. Menteri Keuangan Jepang Taro Aso mengatakan bahwa diskusi berjalan dengan sangat baik khususnya terkait dengan perpajakan digital. Semakin cepat, semakin baik. Apalagi Biden salah satu orang yang mendukung terkait dengan pemberian pajak oleh perusahaan-perusahaan yang berbasis internet. Karena menurut kami di tengah situasi dan kondisi saat ini, tentu pajak digital akan menambah income dalam jumlah yang lebih besar dan dapat memberikan pendapatan yang lebih besar untuk pemerintah. Apabila ini terjadi, memang secara perusahaan yang bersangkutan akan mengalami penurunan laba. Namun di sisi stabilitas anggaran pemerintah akan jauh lebih sehat. Kemudian cerita selanjutnya datang dari relaksasi yang dinanti.
Wacana terkait penghapusan PPNBM turut mengiringi psikologis pelaku pasar terkait ekspektasi yang berseberangan, yaitu potensi naiknya daya beli sebagai dampak dari kebijakan tersebut dan potensi adanya shortfall pajak, di mana peranan dari pembelian kendaraan bermotor memiliki kontribusi terhadap pendapatan negara. Relaksasi PPNBM diusulkan untuk dilakukan sepanjang tahun 2021 dengan skenario PPNBM 0% pada Maret hingga Mei, PPNBM 50% pada Juni hingga Agustus, dan 25% pada September hingga November. Instrumen kebijakan akan menggunakan PPNBM DTP atau ditanggung pemerintah melalui revisi Peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang ditargetkan akan mulai diberlakukan pada 1 Maret 2021. Kebijakan tersebut akan berdampak pada permintaan mobil berpenumpang 7 orang dengan kategori kubikasi mesin kurang dari 1.500 cc dengan penggerak 2 roda. Sebelumnya, kebijakan tersebut telah ditolak oleh Menteri Keuangan di mana Sri Mulyani menginginkan stimulus yang tidak menyasar pada satu industri saja. Lain sisi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan kebijakan tersebut diberikan bagi kendaraan bermotor konsumsi masyarakat berpenghasilan menengah atas yang diharapkan dapat meningkat, sehingga permintaan yang tumbuh berdampak pada meningkatnya utilisasi industri otomotif dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun ini. Selain itu, pemberian insentif penurunan PPNBM juga akan didukung dengan revisi kebijakan OJK untuk mendorong kredit pembelian kendaraan bermotor, yakni akan adanya aturan uang muka atau DP 0% dan penurunan ATMR kredit untuk kendaraan bermotor. Menanggapi potensi shortfall, staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo menyampaikan tidak adanya potensi shortfall. Hal tersebut sudah masuk dalam perhitungan stimulus yang sudah dihitung sebagai belanja negara sehingga beban pajak sudah ditanggung oleh pemerintah. Emiten yang bergerak dalam industri otomotif, perdagangan kendaraan bermotor, dan multi-finance dapat terdampak dari stimulus tersebut. Oleh sebab itu kami memperkirakan bahwa dalam jangka waktu pendek, emiten tersebut berpotensi mengalami kenaikan. Tentu kami melihat masih akan ada potensi masyarakat menunda konsumsi karena situasi dan kondisi yang masih belum pasti terkait dengan COVID-19. Mereka cenderung lebih baik menabung hingga situasi dan kondisi terkait dengan penanganan penyebaran COVID-19 menjadi lebih baik. Oleh sebab itu meskipun adanya stimulus tersebut, namun apabila tidak diimbangi oleh adanya pengendalian COVID-19 yang intens, maka ada kemungkinan stimulus tersebut hanya berdampak positif secara jangka pendek. Namun, apabila pengendalian COVID-19 juga berjalan dengan baik, tentu konsumsi di masyarakat akan meningkat seiring sejalan dengan ekspektasi pemberian stimulus tersebut. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6.159 hingga 6.284. Berikut stok quotes pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari WSKT, kemudian yang kedua ada dari PTPP, dan yang ketiga ada dari IMAS. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BTPS atau PT Bank BTPN Syariah Tbk yang membukukan laba bersih 854,61 miliar rupiah sampai dengan akhir 2020. Dengan berkesinambungan dalam memberdayakan yang telah dilakukan menjadi salah satu faktor penting dalam membantu menghadapi situasi sulit nasabah seperti di masa pandemi ini. Hal ini terlihat dari pencapaian perusahaan yang membukukan laba. Laba yang dibukukan oleh perusahaan 854,61 miliar rupiah sampai dengan akhir 2020. Perolehan tersebut menyusut 38,94% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,40 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 3.150 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 4.700 dan tingkat probabilitas sebesar 76%. Kemudian yang kedua ada dari Wika atau PT Wijaya Karya Persero Tbk yang mendapatkan kontrak baru senilai 1,4 triliun rupiah di sepanjang Januari 2021. Hingga akhir Januari 2021 telah mendapatkan kontrak baru senilai 1,4 triliun rupiah, di mana relaksasi tersebut 3,48% dari target nilai kontrak baru yang ditetapkan untuk tahun ini senilai 40,12 triliun rupiah. Perolehan kontrak baru bersumber dari proyek infrastruktur, proyek gedung dari industri precast melalui anak usaha yaitu PT Wijaya Karya Beton, sementara sisanya berasal dari anak usaha yang lain. Sebagai informasi, Januari 2021 Wika mendapatkan 2 kontrak baru senilai 967,95 miliar rupiah.
Dua kontrak baru yang sudah didapatkan perusahaan plat merah ini adalah pembangunan rumah dinas prajurit TNI AD dan jembatan Kretek 2 Yogyakarta. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1.700 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.